Kami mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi. Kami persilakan di www.iNewsTVMobile.com. Silakan berikan komentar Anda terkait beragam informasi yang akan kami didiskusikan sesaat lagi. Sebelumnya kita akan menyampaikan informasi terkait dengan Kejaksaan Agung. Ini ramai kasus yang diperbincangkan, itu terkait dengan SMS ancaman. Isi pesan teks kadang memang mengundang berbagai macam pertanyaan dan juga dari sisi pernyataan apabila kita salah mengartikan maksud dari pesan tersebut. Seperti yang dilaporkan oleh Jaksa Agung HM Prasetyo bahwa pihaknya merasa diancam kali ini oleh sebuah SMS yang diduga berasal dari Haritanu Sudibyo. Sebelumnya, Kepala Subdirektorat Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung Yulianto melaporkan Haritanu Sudibyo ke Bareskrim Polri dengan tuduhan ancaman melalui SMS. Namun tindakan ini justru membuat citra Kejaksaan Agung menjadi dipertanyakan. Pasalnya, sebagai sebuah lembaga hukum, Kejaksaan Agung seharusnya bisa membuka lebar masukan dan pendapat dari masyarakat, serta tidak mempolitisir masalah kepentingan lain. Bahkan Jaksa Agung HM Prasetyo juga mengumbar SMS tersebut ke dalam rapat dengar pendapat di DPR 20 Januari lalu. Mas Yulianto, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar, siapa yang profesional dan siapa yang preman. Dari mengakunya dari Haritanu Sudibyo. Oke, nah jadi saya juga tadinya mau menyampaikan bahwa saya juga dapat informasi bahwasannya katanya kasus ini memang Bapak buka karena Bapak punya masalah pribadi dengan Pak Haritanu. Salah satu indikasi kewibawaan rapat itu adalah kita membahas hal-hal yang sudah pasti. Jangan surat yang tidak jelas asal-usulnya kita bahas. Ya, terkait polemik SMS ancaman antara CEO MNC Group Haritanu Sudibyo kepada Jaksa Yulianto, kuasa hukum CEO MNC Group menegaskan bahwa SMS tersebut bukanlah sebuah ancaman, namun adalah sebuah ajakan kepada aparat penegak hukum untuk bertindak atau bertugas lebih baik. Jadi bahasa SMS dari Haritanu tersebut adalah bahasa idealisme, tidak mengancam. Ya, kalau memang itu ancaman berarti seluruh politisi kita yang sekarang jadi gubernur menteri harusnya masuk penjara dong, karena mereka setiap kampanye selalu mengatakan seperti itu. Itulah keterangan kuasa hukum Haritanu Sudibyo setelah CEO MNC Group itu dilaporkan ke Bareskrim Mabes Polri. Hari dituding mengirimkan pesan berisi ancaman kepada Kasubdit Pitsus Kejaksaan Agung Yulianto. Terkait materi itu, sejumlah akademisi dan pakar hukum pidana mendukung keterangan Hotman. Di dalam hukum pidana kan harus ada akibat yang nantinya yang akan diterima oleh si penerima SMS atau si penerima pesan itu. Ya, ada akibat. Nah ini kan tidak sebetulnya. Ya. Jadi menurut saya berlebihan lah kalau melaporkan SMS yang seperti itu. Lantas apa pendapat Yulianto? Terus kemudian saya diam saja, saya tidak merespon. Ya, saya pikir sebagai penegak hukum ancaman-ancaman seperti itu biasa-biasa saja. Saya ingin lihat siapa sebenarnya mengirim itu. Pengakuan Yulianto tentu penilaian subjektif, namun bisa saja dianggap wajar. Pasalnya, meskipun pesan singkat itu berisi himbauan agar penegak hukum seperti Yulianto dapat bekerja profesional, namun semasa memegang dua jabatannya terakhir, Yulianto setidaknya memiliki dua masalah yang dinilai berkaitan dengan profesionalisme Yulianto sebagai penegak hukum. Pertama, Yulianto dinilai memaksakan pemeriksaan restitusi pajak yang seharusnya bukan menjadi kewenangan jaksa. Jadi prosesnya pemeriksaan, keberatan, terus banding. Kemudian banding. Nah, kalau banding berarti kita di pengadilan pajak. Berarti kinerja kejaksaan di dalam rangka menangani khusus tindak pidana perpajakan masih belum mendalam, belum profesional, tetapi perlu belajar. Kedua adalah kasus dugaan korupsi dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Dalam kasus itu, sebagai Aspitsus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau saat itu, Yulianto dinilai tidak profesional. Ada temuan pihak kejaksaan bermain di sini, ini bermain mata dengan pihak calon terdakwa.
Atas catatan-catatan itu wajar saja bila Yulianto mendapatkan himbauan dari berbagai pihak, sehingga mungkin wajar pula bila Yulianto mengartikan himbauan sebagai ancaman. Yang justru tidak wajar adalah dengan catatan kinerja yang mengecewakan itu, Yulianto justru mendapatkan promosi dari Jaksa Agung Prasetyo. Lantas, ada apakah antara Yulianto dan Prasetyo? Tim Liputan MNC Media melaporkan. Terlapornya adalah bernama Dr. Andus HM Prasetyo SHMH. Itu terlapor pertama, dilaporkan sebagai pribadi di sini. Ya. Terus yang kedua Yulianto SH juga dilaporkan. CEO MNC Group Haritanu Sudibyo didampingi kuasa hukumnya melaporkan Jaksa Agung dan Jaksa Yulianto karena mencemarkan nama baik akibat laporan Jaksa Yulianto yang menuduh Hari mengirim SMS ancaman. Hari membuat 2 laporan dengan dasar pasal 310 KUHP tentang fitnah yang mencemarkan nama baik, pasal 318 KUHP tentang keterangan atau persangkaan palsu, serta pasal 27 ayat 3 Undang-Undang ITE nomor 11 tahun 2008 tentang pencemaran nama baik yang dapat dipidana penjara paling lama 6 tahun. Semua juga tahu yang saya sampaikan itu adalah visi politik saya gitu. Jadi saya ini masuk ke politik tujuan jelas bahwa antara lain itu bagaimana Indonesia itu bisa menegakkan hukum dengan baik, ya tentunya dengan tujuan yang lain juga. Pendidikan harus diperbaiki, korupsi harus diberantas, kesenjangan sosial harus diperkecil, ya alasannya banyak sekali. Dan itu saya sampaikan. Ya, jadi saya mengatakan begitu kok malah dikatakan saya mengancam. Hari menegaskan pesan yang disampaikan tidak lebih untuk mengingatkan agar penegak hukum bekerja profesional. Selain itu, Hari juga membantah adanya keterkaitan antara kasus pajak Mobile Aid yang tengah diusut Kejaksaan Agung dengan pesan singkat yang dikirimnya. Kita lihat konteks daripada kalimatnya. Kalimatnya jelas mengatakan ya bahwa salah satu alasan saya masuk ke dunia politik adalah untuk tentunya penegakan hukum yang baik. Kurang lebih seperti itu. Ancaman itu kan di dalam hukum pidana kan harus ada akibat yang nantinya yang akan diterima oleh si penerima SMS atau si penerima pesan itu. Jadi menurut saya berlebihan lah melaporkan SMS yang seperti itu ke kepolisian. Sebagai aparat penegak hukum mendapat kalimat-kalimat seperti itu yang menurut saya itu adalah sebuah tantangan bagi penegak hukum benar-benar bekerja sesuai dengan aturan yang ada, sesuai dengan norma hukum yang ada. Jadi saya kira tidak ada ancaman. Tim Liputan MNC Media melaporkan. Ya, SMS ini menjadi panjang pemirsa karena salah satu pihak merasa bahwa ini adalah SMS ancaman. Namun di satu sisi dari kuasa hukum menegaskan bahwa ini sama sekali bukan ancaman, hanya sekedar himbauan. Kita akan membahas lebih lanjut pemirsa terkait dengan topik ini. Bukan SMS ancaman. Begitu yang kami angkat di Top 2 News pada malam hari ini. Sudah ada Bang Hotman Paris selaku pengacara dari Haritanu Sudibyo. Selamat malam Bang. Malam. Ya, kemudian di sampingnya ada juga Bang Emrus Sihombing, pakar semiotika, nantinya mungkin bisa menyampaikan kepada kami, kepada pemirsa juga, apakah memang ada unsur ancaman dalam setiap kata-katanya. Karena memang itu cukup penting begitu ya. Betul. Dari masing-masing saling melaporkan, kemudian dari pihak kejaksaan pun juga merasa bahwa ini sebenarnya ancaman ditujukan oleh seorang pengusaha kepada kejaksaan, jaksa, dan juga kepada salah satu penyidik begitu ya di kejaksaan. Bang Hotman, sebenarnya kalau dikatakan ini bukan sebagai SMS ancaman seperti yang Anda katakan, namun di satu sisi pihak lain mengatakan ini adalah sebagai ancaman. Kalau boleh disampaikan terlebih dahulu Bang, apa sih sebenarnya inti dari maksud dari SMS itu sendiri? Saya kira tadi kan sudah berulang-ulang ditayangkan bahwa isi SMS ini intinya adalah semacam himbauan. Himbauan agar oknum-oknum, jangan lupa kata 2 kali oknum-oknum profesional. Oke, artinya tidak mengarah kepada kepada Yulianto. Oknum-oknum. Itu bahasa yang sangat lembut. Karena kalau bahasa pengacara tiap hari lebih kejam. Ya. Ya, tiap hari kita somasi pejabat malah. Iya kan? Oke. Akan saya laporkan lu
bahwa kau diduga melanggar hukum. Itu pengacara tiap hari bikin tertulis. Ini sangat lembut. Jadi kita nggak usah lagi bolak-balik. Capek saya bahas ini. Karena orang awam pun tahu ancaman itu, kalau kau nggak nolongin kasusku akan kuculik anakmu. Itu namanya ancaman. Tapi kalau ada saya menghimbau agar pejabat bertindak profesional, saya kira aku tidak mengerti kenapa Pak Julianto lapor ini pidana gitu loh. Tapi dalam sebuah rapat di DPR pun juga seorang jaksa agung juga merasa mendapatkan SMS begitu ya, bentuknya itu juga yang berupa saya ancaman. juga semakin tidak mengerti. Aku sendiri udah 30 tahun juga praktek gini-ginian gitu loh. Makanya aku tidak mengerti, karena nggak usah sarjana, nggak usah SH. Ya, saya kira anak SMA pun akan tahu bahwa ini bukan ancaman. Jadi saya kira mendingan ini nggak usah dibahas lagi. Tapi sebenarnya yang lebih penting adalah Anda akan terkejut lagi. Ternyata aspek pajaknya pun saya yakin bahwa kejaksaan salah berat. Salah itu dalam artian gimana Bang? Kurang memahami undang-undang pajak. Saya bisa membuktikannya hanya dalam hitungan 2 menit. Maka kemarin ke Pak Julianto, tolonglah Pak Julianto, bisa nggak dengan pejabat pajak atau pensiunan pajak kita bertiga berdiskusi. Karena penerapan undang-undang pajak yang Anda terapkan itu salah total. Oke, ini undang-undang pajak boleh dijelaskan kepada pemirsa. Ini kaitannya dengan apa sebenarnya? Jadi begini, saya kasih contoh. Kalau saya nanti terlalu masuk ke aspek pajak walaupun saya banyak mengerti, nanti akan pusing. Saya kasih contoh begini. Kalau saya mengatakan kepada negara, kantor pajak, tahun ini penjualan saya meningkat 80 miliar. Dan saya bayar pajaknya semua. Padahal sebenarnya penjualan saya cuma, misalnya nih ya, kalau benar fiktif, ini tidak fiktif. Misalnya gini, penjualan saya sebenarnya misalnya 10 miliar. Tapi saya sebutkan ke kantor pajak penjualan saya 80 miliar. Akhirnya kan pajaknya meningkat. Kan? Malah negara untung. Ya kan, karena saya bayar pajak yang harusnya pendapatan saya 8 miliar, saya bayar 80 miliar. Berarti dari PPN-nya aja kena 10%. Negara untung banget. Makanya Dirjen Pajak pun sudah mengatakan begitu. Benar kan kata Hotman selama ini Dirjen Pajak di majalah Tempo. Kalau orang sekiranya pun benar orang meningkatkan dia punya pendapatan, itu tidak merugikan keuangan negara. Ini kata Dirjen Pajak. Jadi benar itu Dirjen Pajak. Kecuali misalnya biaya saya tingkatkan agar mengurangi pajak. Misalnya meja ini harga pasarnya 500.000, saya tulis di SPT saya 5 miliar, itu baru mengurangi pajak. Jadi saya tidak mengerti logika berpikir dari Pak Julianto dari aspek pajak. Total saya tidak mengerti. Oke, artinya ini memang ada kesalahpahaman sebenarnya ya. Kekurang pahaman yang sangat pahaman mendasar atas undang-undang pajak, sehingga atau karena dipaksakan saya nggak ngerti. Kekurang pahaman. Saya berani berdebat dengan pejabat pajak paling tinggi manapun masalah ini, bahwa ini benar. Ya, oke Bang Hotman, saya potong terlebih dahulu karena saya mengundang Bang Emrus ke sini begitu ya untuk melihat kata demi kata. Saya akan kembali kepada kata demi kata terlebih dahulu. Apakah memang benar dalam rangkaian SMS tersebut memang ada kata-kata yang menunjukkan sebuah ancaman? Tapi sebenarnya definisi ancaman itu seperti apa sih Bang Emrus? Kalau definisi ancaman itu sebenarnya yang membuat situasi keadaan seseorang itu menjadi tidak nyaman. Bisa itu tidak nyaman dari sudut keselamatannya dan lain sebagainya. Kalau kita merujuk kepada kamus yang kamus umum bahasa Indonesia. Tetapi saya melihat dari keseluruhan seperti yang Ibu tanyakan tadi, bahwa dari keseluruhan isi yang beredar di media massa, 2 SMS yang bahkan saya melakukan pengkajian semiotika. Semiotika itu makna simbol dari kedua SMS yang tidak ada pun yang bisa kita maknai sebagai suatu ancaman. Justru 2 SMS itu syarat pendidikan praktek hukum di Indonesia. Syarat pendidikan praktek? Ya, artinya bahwa itu sesuatu peringatan kepada penegak hukum kita. Supaya penegak hukum kita ini melakukan tindakan-tindakan hukum yang pro kepada keadilan. Tidak pro kepada pemegang kekuasaan hukum itu sendiri. Artinya kembali lagi, kalau kita salah untuk membacakan, salah juga untuk memaknainya, begitu? Iya, justru lebih berbahaya lagi. Kalau itu dilakukan oleh penegak hukum, karena mereka punya kuasa loh. Terus terang, jaksa, hakim, dan polisi, itu nasib manusia dari tangan mereka. Ketika mereka menggunakan hukum ini, orang-orang individu yang ada di sana, itu bisa mengancam nasib seseorang. Jadi orang-orang hukum harus bijaksana. Berbeda dengan bukan orang hukum. Gitu ya. Nah, oleh karena itulah saya mengatakan bahwa
justru apa yang dikatakan oleh Pak HT gitu ya. Kalau kita lihat kalimat misalnya, kita buktikan siapa yang salah dan siapa yang benar. Itu bukan ancaman. Siapa yang profesional dan siapa yang preman. Dari sudut akademis, ini adalah hipotesis yang perlu diuji kebenarannya. Nah, ini suatu kalau itu pendekatan yang kita lihat pendekatan kritis, ini proposisi ilmiah yang kita uji. Jadi nggak pasti kan siapa yang preman gitu. Baru kedua kita lihat, Anda harus ingat kekuasaan itu tidak akan langgeng. Saya kira itu hukum aksioma yang tidak terbantahkan. Batu itu keras, nggak usah dibuktikan. Hanya orang bodoh yang membuktikan bahwa batu itu keras. Nah, jadi kalau kita rangkai lagi, saya masuk ke politik antara lain. Salah satu penyebabnya mau memberantas oknum-oknum seperti dikatakan tadi Pak Hotman tadi, bahwa oknum-oknum jamak gitu ya. Penegak hukum yang semena-mena, yang transaksional, yang suka abuse of power, penyalahgunaan wewenang. Nah, saya melihat narasi tersebut sebagai misi politik. Tadi dikatakan Pak Hati tadi sebagai misi politik dia. Memang itu misi politik dia untuk memberantas itu semua. Jadi oleh karena itulah saya pikir teman-teman yang bekerja di aparat hukum harus lebih bijak lah. Jangan mentang-mentang ada di posisi aparat hukum tersebut dan mereka berelasi dengan orang-orang aparat hukum lalu digunakan kekuasaan yang semacam ini. Tapi tidak bisa. Kalau dalam beberapa kesempatan Jaksa Yulianto sempat mengatakan bahwa ini sebenarnya SMS ditujukan kepada dirinya dan juga kepada Jaksa Agung begitu. Apakah memang karena ada nama dari Yulianto itu sendiri disebutkan di situ sehingga Jaksa Yulianto dan juga Jaksa Agung memaknainya ada SMS itu adalah ditujukan murni untuk dirinya? Bisa saja mereka memaknai seperti itu sebagai murni kepada individu. Maka pengaduan Yulianto bukan sebagai jaksa, sebagai individu, kan begitu? Tetapi jangan salah, itu kalau memang dia melihat sebagai individu, itu pendekatan yang sangat dangkal. Karena relasi antar manusia, hubungan antar manusia tidak bisa lepas secara parsial seperti ilmu eksakta. Misalnya kalau dikatakan hukum tidak berrelasi dengan politik, kata siapa? Artinya bahwa relasi manusia, posisi Yulianto ada di kejaksaan, posisi saya sebagai rakyat, pasti berbeda dalam konteks proses hukum. Karena ada kedekatan-kedekatan tertentu, itu tidak bisa kita ingkari. Kohesi sosial itu akan menentukan dinamika sosial. Jadi nggak bisa dipisah parsial begitu saja. Oleh karena itulah, kalau boleh saya berpandangan, saya sampai melakukan analisis lebih mendalam. Saya pikir ini kejaksaan atau katakanlah, mohon maaf, Yulianto menarik ini tuntutannya dari kepolisian. Karena kurang bijak nanti ketika ini diproses berlanjut, justru ini prosesnya tidak berjalan dengan baik, justru citra, anggapan masyarakat dari Yulianto jadi kurang baik. Contoh saya kita lihat. Ketidakbijakan kemarin kejaksaan mengajukan novel, ya kan? Sekarang ditarik kan? Ini terus terang kalau kita lihat itu penilaian masyarakat bagaimana terhadap kejaksaan kita misalnya. Jadi oleh karena itu proses hukum yang kita lakukan tidak boleh kacamata mekanistis, hukum positif, tetapi harus terkait dalam konteks kemanfaatannya untuk apa, filsafat hukumnya apa, gitu kira-kira demikian. Bang Hotman, kelanjutan dari pelaporan tersebut seperti apa Bang Hotman untuk saat ini? Masih nunggu panggilan para pelapor dipanggil dan ya itu belum ada kelanjutan. Laporan tersebut ditujukan untuk Jaksa Yulianto saja atau juga dengan Jaksa Agung gitu ya? Ke Jaksa Agung pribadi sama ke Pak Yulianto. Kalau dikatakan pada saat rapat DPR ini sebenarnya ada unsur pribadi antara keduanya. Menurut Anda Bang? Begini, kalau saya kan sebagai kuasa hukum, aku tanya. Kenapa sih? Karena saya udah pelajari dari segi pajak sama sekali nggak berdasar sepertinya Pak Yulianto ini atau siapa itu nggak ngerti atau kurang memahami undang-undang pajak. Apa itu restitusi, apa itu PPN keluaran, apa itu PPN masukan, benar-benar kurang memahami. Sehingga kasusnya ini berlama-lama dari Februari 2015 sampai sekarang tiba-tiba timbullah kasus Medan, Bansos Medan. Yang kebetulan ada beberapa oknum partai tertentu yang bahkan sudah ada yang diadili. Sering diberitakan oleh ini nih, memang MNC ini agak sedikit itu juga sih, sering diberitain gitu kan. Jadi agak gerah juga gitu. Ya gerah lah, akhirnya lu beritain gua, ntar lu gua bikin berita loh sambil satu-satu gitu loh. Artinya ini ada unsur saling balas gitu maksudnya Bang? Ya itu yang saya dengar dari klien. Dan memang cara merespon dari pihak kejaksaan itu, coba deh, Dirjen Pajak sendiri mengatakan tidak ada kerugian negara. Berarti memang cara membaca undang-undang pajak itu salah total gitu loh. Saya mengatakan salah total.
Saya menghimbau sekali Pak Yulianto mau di depan ahli pajak, coba deh bertiga deh kita, bila perlu bikin juri 5 orang ya. Kalau saya yang salah atau pejabat pajak yang salah, ya udah deh aku mundur jadi pengacara deh. Tapi kalau dia yang salah dimundur jadi jaksa juga. Kalau kata Pak Yulianto, ini sebenarnya SMS ini muncul adalah ketika dirinya melakukan penyelidikan terhadap kasus yang memang sudah lama tidak pernah diributkan kembali, tiba-tiba muncul begitu loh kasus ini kembali, dan akhirnya datanglah SMS itu. Benar begitu, Bang? Iya, ini dari Februari 2015. Iya, betul. Ya, kok baru Desember lah mulai terus hangat-hangat lagi pas kasus Medan itu timbul, kasus bansos. Artinya ini ada keterkaitan begitu ketika Ya bansos itulah yang ini saya dengar muncul. tadi. Jadi seolah-olah lu beritain gua melulu ya. Ya kan itu nih. Seolah-olah lu beritain gua melulu ya. Seolah-olah aku tersangkut di kasus Medan gitu kan. Ya nanti sekarang kasus lu buka lagi deh, dikembangkan lagi gitu. Oke, loh. saya kembali lagi Bang kepada SMS. Ini sebenarnya SMS ini benar ditujukan kepada Yulianto, tapi bukan kepada Jaksa Agung kan, HM Prasetyo? Enggak, ke Mas Yulianto. Jadi kemarin Pak Mas Yulianto itu waktu saya berdebat di TV1, pertama dia marah. Dia bilang gini, saya masa dipanggil Mas? Saya ini kan penegak hukum. Emang kalau penegak hukum nggak bisa dipanggil Mas? Emang Pak Jokowi nggak bisa dipanggil Mas Jokowi? Salahnya di mana? Atau memang harus dipanggil Sri Baginda Maharaja gitu kan? Terus kedua lagi, dia bilang, masa saya ini kan Anda harus ingat, itu kan kata Haritano. Datang Pak Yulianto, masa saya dibilang Anda katanya. Wah ini gawat nih. Untung saya tidak pernah mau jadi pejabat. Dikasih gue jabatan 5 menteri saya pasti tolak. Kayak beginilah. Dipanggil Mas marah, dipanggil Anda marah. Jadi harus dipanggil apa? Baginda, Ratu, Pangeran atau apa nih? Maharaja gitu loh. Iya, kemudian? Ya itulah. Terus dari segi kata-kata semua, saya udah bilang bahasa pengacara jauh lebih kejam dari sini. Saya 30 tahun pengacara, sudah jutaan saya kirim surat, tapi saya tidak satu pun dituduh mengancam. Kalau saya akan laporkan saudara, itu pengacara rata-rata begitu. Ya kan? Kalau ini enggak, mari kita buktikan, itu kan kata Pak Haritano. Ya. Mari kita buktikan siapa yang salah. Artinya ini mengajak serta begitu kepada aparat penegak hukum. Benar. Kalau dibilang kalau Anda tidak lapor, kalau Anda tidak tutup kasus ini, gua akan cerita lu punya selingkuhan artis ya, baru itu ancaman. Oke, baik. Kita masih punya satu narasumber lagi yang akan bergabung kepada kita nanti di Talk to News. Pemirsa, Anda jangan kemana-mana, kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Tetaplah bersama kami.